masyarakat mau olahraga bukan hanya karena mau sehat, tapi kadang pengen ikut-ikutan. Gak apa-apa, asalkan itu positif. Dan ini sedang kita dukung terus bagaimana pemerintah daerah terus berupaya membangun ekosistem yang berpihak pada perubahan pola perilaku hidup masyarakat kita. Gitu. Untungnya anak-anak muda sekarang ini pada rajin-rajin olahraga ya. Rajin olahraga karena medsos ya kan. Iya, betul. Lagi musimnya olahraga ini nih, ikut langsung kayak gitu. Bagus lah, asalkan kalau hal yang mau ngomong FOMO. Ya kan. Tapi hal yang positif saya rasa itu bagus-bagus saja. Masyarakat tuh kita mau olahraga apapun, kalau fasilitas publiknya ada, tempatnya ada, aksesnya ada, pasti akan jalan dengan sendirinya. Betul. Tidak butuh bantuan. Sekali lagi, di beberapa negara maju, olahraga itu sudah menjadi industri. Nah, ini yang ingin kita bangun. Olahraga kita tidak hanya membangun ekosistem olahraga yang baik, tetapi ke depan kita harus membangun industri olahraga yang baik. Jadi tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi, tetapi juga mampu memberikan potensi peningkatan PAD misalkan. Ataupun memberikan potensi peningkatan kesejahteraan atlet maupun pengurus maupun pelatih. Kegiatan olahraga kita, tinggal kita sendiri bagaimana harus menjaga konsistensi kita agar kita bisa menjaga kesehatan kita dan meningkatkan produktivitas kita demi kepentingan kita sendiri maupun pertumbuhan ekonomi bagi daerah Kota Surabaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi dalam Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Silka Suharizona. Dan tentu saja hari ini Silka tidak sendiri karena Silka kehadiran narasumber yang luar biasa, seorang politisi muda yaitu Mas Cahyo Hardjoprakoso SHMH, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jatim 1 atau Kota Surabaya. Halo, Assalamualaikum Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi untuk ini kedua kalinya ya hadir di podcast ini ya. Diundang lagi. Oke. Nah, kalau hari ini Mas Cahyo kita akan bahas terkait dengan anak muda banget nih. Dan mungkin juga sesuai dengan bidangnya Mas Cahyo. Karena Mas Cahyo ini kan juga mantan atlet ya. Atau sampai sekarang masih atlet? Enggak ya. Sadar diri. Oke, sadar diri dan juga sudah sibuk sebagai Pak Dewan gitu ya, Mas Dewan. Dan kita akan membahas terkait dengan akses olahraga untuk semua dulur Jatim. Ini menarik sekali karena memang kalau kita bicara olahraga itu bukan hanya sekedar atau kita bicara tentang prestasi, tapi juga kesehatan, solidaritas sosial, hingga kualitas hidup masyarakat. Dan bagaimana sejauh ini fasilitas kesehatan juga akses olahraga, maksud saya di Jawa Timur ini apakah sudah merata, tantangannya apa saja yang dihadapi, mungkin juga kebijakan-kebijakan apa yang kemudian terus dioptimalkan supaya akses terhadap fasilitas olahraga ini bisa semakin optimal dan juga merata di seluruh Jawa Timur. Nah, Mas Cahyo, ini kan mantan atlet tarung derajat ya, cabur tarung derajat, ini pernah meraih medali emas Piala Presiden. Wow, kita tepuk tangan dulu, dulur Jatim, luar biasa. Boleh sedikit cerita dong Mas Cahyo sebelum kita bicara soal fasilitas olahraga di Jawa Timur ya, tentang mungkin dulu bagaimana ketika menjadi atlet, bagaimana memulainya pada akhirnya kemudian memutuskan atau pada akhirnya menjadi atlet cabur tarung derajat. Makasih ya. Jadi sebelumnya awal mula kita jadi atlet itu sebenarnya juga kebetulan aja. Jadi memang kami itu dulunya suka olahraga, terus karena badan dulu kecil, jadi waktu masih sekolah tuh badan kecil sering apa ya bahasanya ya kena apa namanya, mungkin bisa dikatakan bullying lah ya. Akhirnya kita mau latihan bela diri. Jadi olahraganya nggak cuma main bola, jadi bela diri dari saya SD. Dari SD? Saya SD. Oke, jadi tarung derajat ini salah satu cabur. Sebelumnya saya bukan tarung derajat. Oh, sebelumnya apa? Sebelumnya saya waktu SD itu latihannya karate. Karate. Saya latihan karate sampai saya SMP, baru SMA. Disitulah saya menekuni bela diri lain lah bahasa gitu. Di situ baru mulai berprestasi di tingkat Porprov, lalu juga di Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa, Kejurnas, dan juga di PON itu di Jawa Barat seperti itu. Oke, capaian tertingginya waktu itu apa Mas Cahyo? Menurut saya sih PON Jawa Barat itu adalah yang paling ini ya, karena itu multi event.
berbeda dengan kejurnas dan lain-lainnya. Ataupun saya pernah ikut kejuaraan di tingkat Asia Tenggara, tetapi menurut saya yang paling sulit adalah PON. Meskipun hanya juara 3 di PON, tapi menurut saya juara dalam multi event itu sesuatu tantangan yang lebih besar. Tahun berapa tuh, Mas? 2016 di Jawa Barat. 2016. Oh, itu masih sekolah ya? Saya masih kuliah. Saya kuliah. Kuliah, oke. Kuliah itu, saya masih kuliah. Gitu. Terakhir berarti berkiprah sebagai atlet kapan terakhir kali tanding? Terakhir PON Papua. PON Papua 2021 ya? Ya, waktu COVID. Oke. Masih ingat tuh. Tapi masih sering-sering latihan nggak? Enggak. Udah nggak? Lebih suka kan jalan ya kan. Okay. Jalan pagi aja, terus habis itu main bola, terus habis itu olahraga yang inilah. Barangkali ikut mentoring atau nge-coachin enggak. adik-adik ada yang atau jauh lebih jago. Oh gitu. Atau mungkin jadi dewan pembina di asosiasinya mungkin. Oh iya, kalau itu ya. Okay. Kebetulan memang di beberapa, tidak hanya di Tarung Derajat tapi di beberapa cabang olahraga bela diri kami diminta untuk ya menjadi pengurus untuk ikut membantu pemikiran dan lain-lainnya. Oke. Membantu ruang diskusi. Ada beberapa cabur bela diri yang memang saya masuk di situ. Oke. Karena memang sudah dari SD bergelut pada cabang olahraga bela diri, karate waktu itu ya, kemudian sampai menjadi atlet dengan capaian yang luar biasa. Pastinya Mas Cahyo dari dulu sudah mulai mengalami secara langsung bagaimana kondisi fasilitas yang diberikan untuk olahraga, untuk teman-teman atlet. Itu gimana? Kalau dari dulu sampai sekarang? Jadi kalau kita berbicara fasilitas support memang tentu butuh banyak catatan ya. Banyak catatan bagaimana kami dulu kalau misalkan kegiatan kejuaraan tuh swadaya dari kita sebagai atlet itu juga sering terjadi, dan juga swadaya dari pengurus juga itu sering terjadi karena memang keterbatasan anggaran yang ada. Kedua juga terkait fasilitas latihan, memang kita tahu Kota Surabaya sih sudah cukup baik ya, banyak fasilitas olahraga, banyak pusat-pusat berkumpulnya masyarakat yang bisa menjadi sarana olahraga. Kita lihat bagaimana banyak kantor kelurahan, balai RW yang sudah menjadi sarana peningkatan produktivitas masyarakat, salah satunya dari sisi olahraga. Tapi yang saya lihat tuh di teman-teman yang di daerah lain, bagaimana mungkin lahannya ada tetapi kurang layak untuk dalam hal mengoptimalkan potensi yang ada. Ataupun misalkan bagaimana ekosistem olahraga profesional belum terbangun dengan optimal. Itu kami mendengar masukan dari teman-teman yang di luar Surabaya. Kalau di Surabaya saya rasa sekali lagi Surabaya kemampuan fiskalnya jauh daripada teman-teman daerah lain. Pasti mereka memiliki fasilitas, lalu juga program keolahragaan yang lebih profesional seperti itu. Oke, jadi kalau misal di compare dengan dulu dan sekarang begitu, peningkatannya gimana nih Mas Cahyo kalau sekarang ya terkait dengan support dari pemerintah untuk kalau secara infrastruktur saya rasa nggak ada peningkatan yang sangat drastis itu ya. Tapi dalam hal konsep kebijakan ini sudah ada perubahan yang sangat baik. Bagaimana saat ini dunia olahraga di Jawa Timur sudah mulai fokus pada hal-hal yang sesuai dengan kajian ilmiah. Sport science dikedepankan, lalu juga statistik menjadi dasar dalam penentuan target medali maupun target pengembangan prestasi lainnya. Saya rasa secara kebijakan, secara politik anggaran sudah berjalan dengan sesuai harapan kita, sesuai dengan tajuk kita sebagai provinsi yang besar. Tetapi memang secara infrastruktur, sekali lagi karena keterbatasan fiskal dan lain-lainnya, maka penambahan dan peningkatannya tentu masih ini. Untungnya banyak swasta yang membangun fasilitas olahraga yang baik kan seperti itu. Nah itu yang memang langsung dirasakan oleh yang pernah menjadi atlet gitu ya. Bagaimana pemerintah juga terus berupaya, tapi juga mungkin
ada hal-hal yang tidak terlalu signifikan, misalnya ditarik lebih jauh ke beberapa tahun yang lalu. Nah ini untuk atletnya, Mas Cahyo. Dan bagaimana untuk rakyatnya, untuk supaya kita akses olahraga itu ya tidak hanya untuk para atlet atau juga mungkin atlet tadi ada beberapa yang masih agak kesulitan terkait dengan support, tapi juga akses olahraga ini bisa untuk semua gitu. Ya, jadi olahraga ini kan juga salah satu bagian dari upaya kita meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya. Dan fasilitas olahraga, fasilitas publik yang mendukung peningkatan kegiatan olahraga masyarakat kita itu juga menjadi PR dari pemerintah daerah. Di mana hari ini kita lihat bagaimana beberapa daerah sudah mulai membangun ruang-ruang publik untuk olahraga. Seperti di Surabaya. Kalau Surabaya, sekali lagi kita nggak perlu komen kayaknya, Mbak ya, karena sudah ada banyak lapangan dan lain-lainnya. Ini sudah dibangun. Itu karena dengan adanya banyak ruang publik yang membantu minat masyarakat untuk olahraga, akhirnya muncullah pola hidup baru dari masyarakat kita, pola hidup ingin olahraga dari masyarakat kita. Termasuk hari ini dengan banyaknya tren olahraga yang berbau dikemas dengan suatu organisasi sosial misalnya, betul. Seperti running misalkan, ataupun padel, itu kan juga salah satu upaya kita untuk menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan tentang kesehatan. Ini perlu kita dukung juga, ya kan. Olahraga, masyarakat mau olahraga bukan hanya karena mau sehat, tapi kadang pengen ikut-ikutan, nggak apa-apa asalkan itu positif. Dan ini sedang kita dukung terus bagaimana pemerintah daerah terus berupaya membangun ekosistem yang berpihak pada perubahan pola perilaku hidup masyarakat kita. Itu yang sedang kita terus bangun, dan salah satu caranya adalah kita harus membangun fasilitasnya dulu. Fasilitas publik yang ada di dulu. Kita juga sedang mendorong kerjasama dengan pihak swasta, pelaku usaha, baik pelaku usaha misalkan pusat pembelanjaan atau misalkan developer rumah untuk membangun fasilitas publik, fasilitas umum yang menunjang keinginan masyarakat untuk olahraga seperti itu. Karena kita nggak bisa dengan hanya menggunakan APBD saja. Iya, betul. Kita butuh partisipasi dari industri juga. Jadi memang kunci utamanya ada pada fasilitas ya, Mas, atau infrastrukturnya ya. Iya, benar juga sih. Sekarang kalau misalnya kita mau olahraga, ayo kita lari, tapi ternyata nggak ada jalannya, nggak ada ini kan, nggak ada trotoarnya atau nggak ada tempat yang pas lah. Kita kan pasti udah mager aja kan di seperti itu. Iya. Make sense. Ya, kita mau main bola, tapi nggak ada lapangannya. Ya kan? Kita mau main badminton, ternyata kalau main badminton harus di lapangan yang pasti berbayar. Ya ini kan juga jadi tantangan kita. Tapi kalau menurut Mas Cahyo itu apakah memang sepenuhnya faktor fiskal saja atau memang mungkin di beberapa daerah tertentu ya kurang ada goodwill terkait itu, misalnya untuk mengakomodir teman-teman muda supaya fasilitas kesehatan lagi, fasilitas olahraganya itu semakin maju gitu. Kalau saya lihat sebenarnya kan kita bisa melihat dari gini, di RPJMN negara kita itu kan sudah juga mencantumkan bagaimana membangun edukasi pola hidup sehat. Salah satu dengan peningkatan indikator olahraga masyarakat kita. Dan pasti RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten kota memiliki keselarasan program itu. Maka kalau kita berbicara kebijakan, saya kok meyakini bahwa daerah-daerah memiliki komitmen terhadap hal itu. Hanya saja konsistensinya kan yang perlu kita pertanyakan. Kedua, apakah politik anggaran yang diberikan betul-betul sesuai porsi yang dibutuhkan. Misalkan anggaran untuk infrastruktur olahraga ataupun untuk pemberdayaan olahraga, apakah hanya sekedar untuk belanja operasi dan lain-lainnya, tapi porsi untuk pelayanan publiknya atau peningkatan atau edukasi olahraganya, mensupport cabur-cabur yang ada, mensupport kelompok masyarakat yang sering berkegiatan olahraga, ini apakah sudah ada, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Cahyo memang berkecimpung di bidang olahraga sudah lama gitu ya. Memang kalau saya sebagai orang awam, orang luar melihatnya itu kadang kita kalau sudah muncul potensi-potensi itu baru jor-joran nih fasilitasnya. Tapi terkait dengan kayak
talent scouting dan lain sebagainya. Saya sebagai orang awam melihatnya itu kurang. Sehingga ya harus memang orangnya muncul dulu nih. Padahal kan mungkin akan lebih baik ketika memang itu diasah dan dimunculkan begitu. Tapi kalau Mas Cahyo sendiri melihat apakah memang ekosistem kita seperti itukah? Atau pengamatan saya itu salah sebagai orang yang tidak terlibat secara langsung? Saya rasa itu cukup tepat ya. Cukup tepat Mbak. Karena memang ini jadi kendala kita dan ini sudah kami sampaikan kepada Dispora Jawa Timur dan juga KONI sebagai lembaga yang sebagai organisasi rumah dari organisasi cabur bahwa kita ke depan perlu ada penyempurnaan dalam talent scouting tadi. Bagaimana kita harus membangun bank data tunggal atlet kita yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena seringkali atlet kita ini berprestasi tapi tidak terpantau oleh talent scouting di Jawa Timur. Karena ataupun tidak ada kesinambungan keberlanjutan karirnya mereka karena tidak termonitor dengan baik. Maka kami meminta kepada Dispora Jawa Timur dan ini sedang digalakkan juga bahwa nanti ke depan ada sistem pendataan atlet potensial, atlet yang sudah berprestasi, pelatih potensial maupun pelatih yang sudah berprestasi, agar kita bisa mengukur proyeksi peningkatan medali ataupun prestasi dari atlet-atlet kita maupun calon atlet kita ke depan. Ini dari sisi olahraga prestasinya. Kalau dari sisi membangun budaya olahraga, ya ini juga jadi PR kita. Bagaimana kami juga meminta kepada KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ini harus fokus pada tadi memasyarakatkan kesehatan dan menyehatkan masyarakat. Karena tugas mereka sesuai undang-undang adalah mereka mensosialisasikan budaya hidup sehat dengan olahraga. Saya malah baru dengar loh Mas Cahyo. Apa KORMI tadi? KORMI sebutannya. Jadi memang mereka yang bertugas mensosialisasikan. Jadi di situ cabang olahraganya ada yang seperti senam-senam. Mungkin pernah lihat ya, senam. Aerobik gitu ya? Bukan aerobik, senam ini loh, yang apa? Tai Chi apa itu loh. Apa itu yang biasa gerakan-gerakan itu terus atau misalkan senam jasmani dan lain-lainnya, itu bagian dari itu. Jadi olahraga rekreasi dan mereka ada regulasinya, sudah ada organisasinya, ada tinggal sosialisasinya saja ya, program kerja dari mereka harus betul-betul sesuai dengan fungsi mereka. Mereka beberapa kali KORMI juga menyampaikan kepada kami keterbatasan anggaran. Kami tanyakan kembali bahwa pada prinsipnya kami bukan follow the money harusnya, tapi follow the program. Programnya apa dulu, baru ayo kita tingkatkan anggarannya. Asalkan memang berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat kita. Gitu. Untungnya anak-anak muda sekarang ini pada rajin-rajin olahraga ya. Rajin olahraga karena medsos ya kan. Lagi musimnya olahraga ini nih, ikut langsung kayak gitu. Bagus lah, asalkan kalau hal yang mau ngomong FOMO. Ya kan? Tapi hal yang positif saya rasa itu bagus-bagus saja. Saya juga baru beberapa kali bermain padel juga gitu. Saya malah belum karena diajak coba. Aja. Gitu. Ya boleh nanti main padel nanti. Soalnya kalau saya nyoba olahraga baru itu, kalau semakin orang masih FOMO gini, saya tuh malah males nyobainnya. Nanti kalau udah mulai turun hype-nya, itu baru makin malas lagi. Itu kadang yaudah deh boleh coba kalau nggak males gitu. Oke, tapi dengan minat anak muda sekarang terkait dengan olahraga apapun itu ya, cabang olahraganya yang penting menyehatkan begitu, itu perlu diapresiasi. Tapi kalau Mas Cahyo sendiri sebagai orang yang memang lama berkecimpung di olahraga dengan berbagai problem tadi, kalau kita bicara infrastruktur deh, sekarang itu urgensinya lebih baik membangun fasilitas baru atau membenahi yang sudah ada kalau menurut Mas Cahyo di Jawa Timur? Kalau menurut saya sih dua-duanya, Kak. Dua-duanya harus beriringan ya? Dua-duanya harus beriringan. Kita perlu membangun fasilitas olahraga baru yang terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita bisa berkolaborasi dengan universitas di Jawa Timur, salah satunya UNESA, dalam hal pengembangan sport science kita, pengembangan terapan profesionalitas pada pengembangan olahraga kita. Ini penting sekali, maupun penyempurnaan yang sudah ada. Bagaimana sekarang Dispora sedang menyempurnakan komplek lapangan KONI di Jalan Kertajaya itu. Ini mau dibangun suatu komplek sport center
tapi tidak terlalu besar memang karena keterbatasan lahan. Ya mungkin kita ingin meniru seperti GBK ya. Bayangkan kita provinsi yang besar, tetapi kita hingga hari ini belum memiliki sport center yang bertaraf internasional. Ini kan juga jadi PR kita. Iya sih, betul. Padahal Jawa Timur selalu menjadi penyumbang atlet salah satu yang terbanyak untuk tim nasional kita, apapun cabornya, maupun selalu menjadi bagian dari 3 besar dalam pegelaran multi event seperti PON. Maka seharusnya kita ke depan harus memiliki sport center yang terintegrasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan peningkatan prestasi kita. Dan bisa jadi rumah olahraga rekreasi, olahraga untuk masyarakat kita, seperti itu. Di KONI itu saya sudah bertahun-tahun yang lalu sih, itu saat itu yang saya tahu tuh tempat lari sama yang panjat tebing. Iya, wall climbing itu. Ya, hanya 2 itu ya? Atau sebetulnya banyak lagi, cuman saya aja nggak tahu. Banyak. Jadi di belakang ada GOR CLS, ya kan, bola basket, kolam renang. Dan hari ini nanti ke depan akan di full semua terbuka dan terintegrasi satu. Sebelumnya kan memiliki akses yang berbeda-beda. Depan kita akan dijadikan satu oleh Dispora dengan bulu tangkis, dengan gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk gulat ataupun judo dan lain-lainnya, dengan panahan, dengan lain-lainnya, itu nanti kita koneksikan. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat luas ya nantinya. Oleh masyarakat luas nantinya ke depan. Wow, ya kita tunggu progres ini supaya teman-teman juga semakin giat berolahraga. Kalau fasilitasnya mungkin kan kalau anak sekarang ya Mas Cahyo, olahraga itu karena itu tadi kebutuhan medsos. Jadi kalau tempatnya nggak representatif, jadi nggak semangat olahraganya gitu ya. Jadi kita harus bersyukur pada Foto You, karena Foto You ini cukup meningkatkan daya tarik olahraga gitu ya. Masyarakat. Betul. Larinya 500 meter, fotonya yang ini kan. Tapi kalau pembahasan perdanya terkait dengan olahraga sendiri ini memang sudah ada atau Perda ada yang sudah ada, tapi sedang kita ingin kita sempurnakan kembali. Memang ini sudah menjadi pembahasan bagaimana perda olahraga ini bisa mengajak daerah berpartisipasi dalam membangun sistem atau iklim olahraga kita. Ini naskah akademiknya belum kita susun, tapi diskusi kami bersama Dispora, lalu juga dengan insan-insan olahraga lainnya, ini sudah berjalan secara intens. Seperti itu. Mumpung anak-anak muda lagi semangat-semangat bangetnya olahraga nih, mungkin bisa beriringan pada akhirnya ya jalannya. Mas Cahyo silakan bisa diminum terlebih dahulu. Mau minum harus izin dulu soalnya. Sebetulnya boleh-boleh aja. Baik, Mas Cahyo, tadi kita membahas banyak terkait dengan bagaimana fasilitas olahraga kita, dan ke depan di Jawa Timur sendiri akan membuat satu tempat yang terintegrasi tadi, dan itu nantinya bisa terbuka untuk masyarakat begitu ya. Dan selain fasilitas yang diberikan yang terintegrasi, dukungan apa Mas kalau menurut Mas Cahyo yang paling dibutuhkan para komunitas-komunitas olahraga ya, agar mereka itu ya bisa berkembang atau juga mungkin memberi dampak pada masyarakat, tidak hanya pada diri mereka sendiri tapi juga bisa lebih luas lagi dampaknya gitu? Saya rasa tadi bahwa infrastruktur itu ya kuncinya sebenarnya. Itu kunci ya. Hanya itu saja sebenarnya. Masyarakat tuh kita mau olahraga apapun, kalau fasilitas publiknya ada, tempatnya ada, aksesnya ada, pasti akan jalan dengan sendirinya. Tidak butuh bantuan. Saya rasa tidak menjadi mayoritas bantuan secara logistik atau apa, tapi yang penting ada sarana prasarananya saja sebetulnya yang mendukung kita untuk menggalakkan pola hidup sehat dengan berolahraga itu. Kalau kaitannya dengan kurikulum Mas di sekolah, nah terkait dengan olahraga, udah cukup nggak menurut Mas Cahyo kurikulum olahraga kita sendiri untuk mendorong aktivitas fisik ya sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Kalau saya lihat di beberapa sekolah yang ada di Surabaya ya, saya perhatikan ini sudah sesuai dengan harapan sebetulnya, karena banyak sekali murid kita di sekolah yang ada di Surabaya, mereka berprestasi, mereka cabur-caburnya diminati oleh banyak siswa,
Tinggal bagaimana kita butuh kolaborasi nih, butuh antar OPD, lintas OPD. Jadi antara dinas pendidikan, Dispora, dan juga para organisasi masyarakat, kita membangun kesepahaman yang sama. Kita membangun saling bantu, saling bahu-membahu. Karena Dispora sekali lagi tidak memiliki ruang untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Itu semua ada di sekolah, dunia pendidikan. Maka ini sedang kita bangun, nanti ke depan mungkin regulasi ini akan menyempurnakan upaya-upaya kita ini seperti itu. Oke, tapi kalau fasilitas olahraga terkait dengan teman-teman disabilitas, Mas Cahyo, gimana nih kalau di Jawa Timur? Kalau saya belum lihat langsung, tetapi dalam beberapa event Paparnas atau Paparnas dalam artian olahraga disabilitas untuk yang umum maupun untuk tingkat pelajar, Jawa Timur selalu mengirimkan kontingen dengan jumlah yang terbanyak ya? Yang banyak. Ya, kalau kita bertahan terbanyak, ada yang lebih banyak. Oh, ada yang lebih banyak lagi. Tapi kita sangat cukup banyak, dan keberpihakan program pelatihan dan juga anggaran yang disampaikan juga sudah baik. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa mengatakan keberpihakan kita kepada dunia olahraga hanya berlandaskan tolak ukurnya, indikatornya adalah prestasi. Tapi harus indikatornya adalah bagaimana suasana kehidupan masyarakat kita. Nah, itu dia. Apakah masyarakat di kampung-kampung ini bisa mengakses tempat olahraga yang baik? Apakah saudara-saudara kita yang disabilitas juga mampu memberdayakan dirinya dengan olahraga di fasilitas yang baik? Nah, ini kan menjadi PR kita. Prestasi itu memang penting. Karena itu membawa nama baik provinsi, mengharumkan nama provinsi di ajang yang bergengsi, salah satunya dengan olahraga. Tetapi kembali lagi, esensi sebetulnya dari olahraga ini adalah kita ingin memberikan pola hidup sehat bagi masyarakat kita. Nah, itu yang tujuan utamanya. Untuk membangun ekosistemnya itu ya. Nah, tadi juga langkah yang baik dengan membuat satu tempat olahraga yang terintegrasi, tapi ada nggak Mas Cahyo program yang untuk memperluas kegiatan olahraga itu yang berbasis ke komunitas dan itu di desa-desa gitu, misalnya yang sedang dikembangkan? Hari ini misalkan di pemerintah Kota Surabaya sangat mendukung ya, salah satunya melalui Karang Taruna kita. Di mana Karang Taruna itu saya lihat di Surabaya ini sudah memiliki kegiatan-kegiatan produktif semuanya, baik di sektor kesenian, pemberdayaan ekonomi kreatif, maupun juga olahraga. Karena ruangnya ada, anggarannya ada, dan juga minat dari masyarakatnya sudah cukup baik. Nah, tinggal kita kembali lagi, PR kita itu kan konsistensi saja sebetulnya, Mbak. Bagaimana kita sebagai bagian dari pemerintah mengawal, memonitoring dan selalu mengevaluasi bagaimana tren positif ini terus terjaga. Seperti itu. Dan ini sudah jalan kok, saya lihat. Beberapa kali saya turun dalam kegiatan reses ataupun kegiatan dengan ketemu masyarakat, Karang Taruna yang saya temui selalu memiliki kegiatan positif di sisi olahraga, di sektor olahraga, selain kegiatan positif yang lainnya. Ini bagus lah. Gitu. Dan kalau saya lihat juga sekarang tuh banyak taman-taman tuh yang ada alat olahraganya ya. Iya, ada alat fitnessnya gitu kan. Tapi yang dan saya rasa semua daerah, kabupaten kota sekarang sedang membangun itu kan juga salah satu upaya ya. Meskipun jualannya sangat terbatas, antrinya panjang. Betul. Dan memang nggak kayak yang di tempat-tempat gym, tapi itu ya bisa juga kalau buat olahraga gitu kan. Cukup representatif lah. Mas Cahyo, selama menjadi dewan, pernahkah selain konstituen ya di Dapil atau teman-teman yang dulu atlet atau juga junior atlet saat ini yang kemudian menyampaikan aspirasi terkait dengan fasilitas olahraga lah atau akses olahraga di Jawa Timur, ada nggak? Kalau fasilitas yang belum ada sih, belum ada ya. Karena jadi mereka masih memahami, ya? tapi lebih ke perlindungan kesejahteraan pasca produktif. Kalau teman-teman itu yang atlet banyak disuarakan ya. Jadi setelah mereka produktif, apa yang harus mereka lakukan?
bagaimana pemberdayaan ekonomi mereka. Itu sih rata-rata, dan itu sudah saya sampaikan kepada pemerintah provinsi, baik ke Pak Sekda, Pak Kadispora, bahwa kita perlu memperhatikan teman-teman kita yang sudah memberikan prestasi dan mengharumkan nama Jawa Timur, berikan mereka ruang untuk mengeksplor potensi mereka agar mereka tetap produktif dan terjamin kesejahteraannya. Gitu. Karena tidak semua atlet itu memiliki manajemen keuangan yang baik, ya kan? Juga seperti itu. Iya. Kalau fasilitas saya rasa semuanya sudah mengatakan sudah cukup baik, cukup ya. memahami gitu dan lain-lainnya. Meskipun kalau dibandingkan dengan salah satu provinsi lain ya kita mungkin masih tertinggal, tapi memang kita memahami secara fiskal mereka jauh lebih tinggi, itu suatu kewajaran. Jumlah atletnya juga tidak sebanyak kita ini selalu banyak kan jumlah atletnya. Iya betul. Berapa sih Mas Cahyo batas usia produktif seorang atlet itu rata-rata? Kalau saya lihat sih tergantung cabur ya. Tergantung cabur. Kalau seperti bela diri, seperti saya bela diri itu rata-rata usia emasnya ada 25 sampai 30. Itu usia emas. Kalau cabur lain mungkin ada yang usia emasnya lebih muda, ada yang lebih di atas lagi, ada yang masih 40 tahun masih produktif, itu juga ada. Macam-macam. Jadi tinggal disesuaikan aja ya dengan energi masing-masing. Betul, kayak seperti saya udah 31 tahun ya, jadi udah paham lah, nggak bisa gerak yang aneh-aneh. Oke. Baik, sekarang geraknya adalah membantu teman-teman untuk mendapatkan akses olahraga yang lebih baik. Oke, sudah berbeda perannya. Oke. Tadi terkait dengan kelompok rentan juga sudah terfasilitasi dengan baik begitu ya, teman-teman disabilitas. Kemudian kalau bagaimana DPRD atau teman-teman Komisi E juga turut serta dalam pengawasan memastikan bahwa event-event olahraga yang digelar di Jawa Timur itu inklusif, Mas Cahyo? Ya, ini memang jadi salah satu tugas kita juga. Bagaimana, mohon maaf kami maksudnya, bagaimana kami, salah satu contohnya di Porprov kemarin, di Malang Raya. Kami betul-betul memonitor persiapan dari tuan rumah, persiapan dari Dispora maupun KONI khususnya sebagai penyelenggara dalam hal persiapan ini. Karena bagaimanapun Porprov ini, ajang olahraga di tingkat regional ini adalah salah satu cara kita untuk regenerasi atlet di jenjang nasional maupun internasional. Kedua, kami juga berharap setiap event olahraga yang muncul, salah satunya Porprov tadi, juga memberikan dampak ekonomi kepada daerah. Harus ada perputaran ekonomi yang masif, karena sekali lagi di beberapa negara maju olahraga itu sudah menjadi industri. Nah, ini yang ingin kita bangun. Olahraga kita tidak hanya membangun ekosistem olahraga yang baik, tetapi ke depan kita harus membangun industri olahraga yang baik. Jadi tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi, tetapi juga mampu memberikan potensi peningkatan PAD misalkan, ataupun memberikan potensi peningkatan kesejahteraan atlet maupun pengurus maupun pelatih. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Ataupun peningkatan potensi ekonomi daerah di tempat event itu berlangsung seperti itu. Jadi seperti Porprov itu kan UMKM jadi untung, tempat menginap atau hotel ini juga meningkat dan lain sebagainya. Itu ada potensi pendapatan yang cukup besar bagi tuan rumah kemarin. Dan sebetulnya event olahraga itu cukup sering nggak sih, Mas Cahyo ya? Setiap tahun pasti ada. Tapi kalau multi event seperti Porprov itu setahu saya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tapi kalau event regional biasanya setiap tahun pasti ada. Karena itu adalah bagian dari upaya menjaga kesinambungan peningkatan prestasi. Pembinaan prestasi yang berkelanjutan ada di situ. Mas Cahyo, kembali ke akses olahraga untuk semua ya. Kita bicara mungkin masyarakat supaya lebih aktif bergerak, lebih semangat lagi olahraga. Karena biasanya orang kalau mau memulai olahraga itu kendalanya motivasi, kemudian waktu, selain tadi fasilitas gitu ya. Gimana kemudian strategi? Mungkin ada strategi tertentu yang mungkin juga sudah dipaparkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
mungkin, atau juga mungkin ada rekomendasi dari Mas Cahyo juga sebagai mantan atlet atau yang berkecimpung di bidang olahraga supaya meningkatkan minat masyarakat menyeluruh ya, tidak hanya mungkin anak muda atau yang hari ini dengan cabang olahraga tertentu, tapi semua masyarakat itu giat olahraga gitu. Ya, kembali lagi ya, tadi butuh kolaborasi banyak pihak ya. Jadi kami juga pernah menyampaikan bahwa kita tidak hanya membangun ekosistem yang baik untuk olahraga di sekolah melalui dinas pendidikan, tapi juga masyarakat kita sebagai pekerja. Maka dinas tenaga kerja yang merupakan mitra kerja kami juga, kami sampaikan bahwa perlu ini industri juga membentuk jadwal, menyusun jadwal adanya misalkan hari tertentu untuk olahraga bersama. Jumat pagi biasanya. Jumat pagi biasanya ini terus harus konsisten ya kan. Maka karena agar ini mereka semuanya menjaga pola hidup sehat. Banyak juga ada perusahaan yang misalkan industri nggak mau nanti mengurangi jam kerja. Padahal sebenarnya kalau mereka sehat produktivitasnya juga makin meningkat. Betul. Kalau ada olahraga maka ada pola sosial yang aktif antar pegawai. Itu justru lebih bagus karena olahraga itu nggak hanya menyehatkan tapi juga membangun nilai sosial kehidupan masyarakat di situ. Jadi ini sudah kami sampaikan. Memang secara regulasi saya sampaikan mungkin belum sempurna, tetapi secara kebijakan, political will dari kita semua ini sudah mengarah ke sana. Oke. Begitu. Karena ya itu memang nggak, masa kita hanya memperhatikan yang anak muda saja kan? Iya, betul. Bagaimana saudara-saudara kita yang bekerja ya kan? Senior-senior ini kan nggak ada waktu kadang seperti itu untuk berolahraga. Sabtu Minggu udah capek mereka seperti itu. Paling sudah kemudian ada waktu ya ketika sudah menjelang usia lanjut gitu ya, senam lansia itu malah justru lebih rame dibandingkan dengan senam di kantor-kantor. Termasuk kantor saya itu kalau Jumat pagi itu ada dan ada ya. relatif sepi. Banyak. Oh, relatif sepi. Gitu. Relatif sepi ya. Jadi ini kan tantangan tersendiri Mas Cahyo ya. Untuk menggalakkan semangat mereka. Itu kadang malas olahraga. kan orang-orang itu. Betul. Kadang malas kalau saya dengar di tempat kerja saya dulu juga, ayo olahraga pagi gini. Males lah nanti keringatan apa gini-gini. Iya, nah gimana tuh solusinya, Mas? Susah juga saya. Gak bisa apa-apa ini kalau gitu. Oke, jadi memang harus ini ya dari kemauan sendiri, tapi juga yang paling penting adalah pemerintah sudah berusaha untuk memfasilitasi, tinggal bagaimana kemudian kita menjawab tantangan-tantangan itu gitu ya. Oke, Mas Cahyo, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya. Jika olahraga mudah diakses oleh semua, menurut Mas Cahyo dampak yang paling besar bisa dirasakan terhadap kualitas hidup masyarakat Jawa Timur itu apa? Atau mungkin juga ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan ini tingkat indikator angka harapan kualitas hidup sumber indikator angka harapan hidup dan indikator kualitas sumber daya manusia kita. Itu. Tentu ini sangat berkorelasi ya, sangat berkesinambungan. Selain itu juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat kita, termasuk juga meningkatkan mungkin juga kualitas kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat kita. Karena olahraga itu kan bisa membangun rasa positif, ya kan. Hormon bahagia hormon katanya bahagianya muncul di situ. Nah ini harus kita jangan diberikan sesuatu dijejali kesibukan yang pekerjaan dan lain-lain, terus harus berimbang. Dan kami terus berupaya bagaimana olahraga ini sekali lagi tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi, tetapi betul-betul membangun ekosistem kehidupan yang peduli pada olahraga. Membangun infrastruktur olahraga yang berkualitas dan inklusif bagi semua kalangan. Itu adalah komitmen kami. Itu adalah target kita bersama-sama. Oke. Kalau pesan-pesan untuk masyarakat, Mas Cahyo, kepada dulur Jatim nih supaya kita giat olahraga. Ini pesannya langsung dari atlet loh, mantan atlet loh. Siapa tahu lebih diturut gitu kan oleh dulur Jatim ini. Apa ya sarannya ya? Mungkin begini, olahraga itu tidak hanya tentang menjaga kesehatan, tetapi itu membangun mindset positif, itu membangun ruang sosial baru bagi kita semua, dan juga insya Allah akan
ya meningkatkan produktivitas kita sebagai pribadi, baik kita sebagai pekerja, kita sebagai pelajar, dan sebagainya. Menurut saya sih itu sih. Jadi olahraga ini suatu hal yang penting, suatu hal yang baik. Bolehlah ikutan FOMO, boleh, asalkan jangan hanya FOMO, harus konsisten, dijaga terus olahraganya. Banyak olahraga yang murah, fasilitas publik di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya udah sangat baik, banyak fasum, banyak lapangan, banyak stadion, banyak tempat untuk kita mengeksplor kegiatan olahraga kita. Tinggal kita sendiri bagaimana harus menjaga konsistensi kita agar kita bisa menjaga kesehatan kita dan meningkatkan produktivitas kita demi kepentingan kita sendiri maupun pertumbuhan ekonomi bagi daerah kota Surabaya. Oke, nah itu dia ya pesan dari Mas Cahyo supaya kita bisa hidup sehat dengan olahraga gitu ya. Jadi mungkin juga tidak hanya kita bicara olahraga sebagai lifestyle semata, tapi juga betul-betul dalam diri kita menjadi sehat, kemudian juga beberapa aspek tadi yang saling berkaitan begitu ya kalau kita berolahraga. Oke, terima kasih tipsnya Mas Cahyo. Dan mungkin lain waktu hadir lagi ya. Iya, boleh. Kalau diundang lagi siap. Oke, nanti mungkin kita bahas permasalahan anak-anak muda lainnya. Oke, tidak hanya terkait dengan olahraga dan lain sebagainya. Sukses dan sehat selalu Mas Cahyo. Dan semoga harapan kita bersama akses olahraga untuk semua ini betul-betul bisa optimal ke depannya. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa.